Shalom, Bapak Ibu, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam tahun baru ini 2022 dan kami akan lanjut kita akan lanjut dengan seri khotbah eksposisi dari kitab Keluaran. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu menyampaikan firman yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan supaya anak-anak Tuhan bisa dikuatkan dengan firman Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mungkin kira-kira 25-26 tahun yang lalu, pada waktu saya melayani sebagai pendeta di Amerika Serikat, kami mencari gembala asisten. Nah, ada teman di gereja itu yang saya mau, ini sahabat saya mau orang itu untuk menjadi gembala asisten. Kami ketemu dalam BPJ, dan ada 8 anggota BPJ yang melayani bersama-sama dengan saya. Dan saya sendiri mau sahabat saya. Kalau 8 orang BPJ, mereka bilang tidak mau. Mereka tidak setuju. Jadi 8 tidak mau, 1 mau, saya kalah. Dan akhirnya kami panggil orang lain dari provinsi lain untuk datang ke gereja kami menjadi gembala asisten. Yang menarik, orang itu dan keluarganya menjadi sahabat saya sampai saat ini. Masa kini kami tetap teman, sahabat. Dan orang itu walaupun dia meninggalkan pelayanan itu, dia melayani di tempat lain sampai sekarang. Dan mendukung pelayanan kami di Indonesia, luar biasa, menjadi teman yang baik. Orang lain yang saya mau, yang saya ingin menjadi gembala asisten, mereka meninggalkan gereja itu, masuk pelayanan yang lain. Tetapi tiba-tiba mereka harus keluar dari pelayanan karena ada masalah besar dalam pernikahan mereka. Dan sampai sekarang mereka tidak lagi melayani. Hampir ada masalah yang besar karena keinginan sahabat saya menjadi gembala asisten. Hampir ada keputusan yang kurang baik dan kemungkinan konsekuensi yang kurang baik juga. Dalam kehidupan kita atau pelayanan kita, kepemimpin yang baik adalah sesuatu yang sangat penting. Ini jelas ya, kepemimpinan yang baik sangat penting dan akan berdampak baik atau tidak baik tergantung kualitas kepemimpinan itu. Jika ada pemimpin yang egois, atau keras, atau kurang berhikmat, atau tidak berfokus kepada Yesus, pasti dampaknya pelayanan itu kurang baik. Jika hal ini benar, pasti sebaliknya. Kepemimpinan yang baik berbuah konsekuensi yang baik. Tindakan kepemimpinan itu, pemimpin itu akan berbuah baik. Kita akan belajar dari kepemimpinan Musa yang baik, dan saya harap kita bisa menerapkan 2 prinsip dari contoh Musa. Yang pertama, kepemimpinan yang baik akan memuliakan nama Tuhan antara bangsa-bangsa lain. Ada dampak yang baik. Memuliakan nama Tuhan antara bangsa-bangsa yang lain. Prinsip yang kedua, kepemimpinan yang baik akan memahami keterbatasannya dan mencari bantuan dari pemimpin yang lain. Mari kita membaca dari kitab Keluaran pasal 18. Saya akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-27.
Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah tidak mau ganti halaman ini. Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, berserta anak-anak dan istri Musa sampai ke parannya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertua Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu berserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menyanyikan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menyanyikan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapankanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1,000 orang,
pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukanlah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa ini itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Jadi prinsip yang pertama kita lihat dari teks ini adalah kepemimpin yang baik akan memuliakan nama Tuhan antara bangsa-bangsa lain. Bagaimana kita lihat prinsip ini dalam teks Kitab Keluaran pasal 18. Kabarnya tentang keselamatan Israel dari Mesir berjalan lebih jauh dibandingkan dengan bangsa Israel sendiri. Yitro, mertua Musa, dan imam di Midian sudah dengar tentang semua yang dilakukan Allah bagi Israel. Kabar ini didengar oleh karena ada karya Allah yang besar melawan bangsa Mesir, atau mungkin karena ada bangsa besar yaitu Israel yang berjalan dengan aman lewat padang gurun. Sudah menjadi kabar yang penting. Kita pertama kali ketemu dengan Yitro di pasal 2 di Kitab Keluaran. Biasanya di dalam perjanjian lama, orang Midian dianggap dengan kurang baik. Orang Midian membeli Yusuf dalam Kitab Kejadian pasal 37. Orang Midian bergabung dengan orang Moab untuk melawan bangsa Israel di Bilangan 22 dan 25. Orang Midian dikalahkan oleh Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 sampai 7. Dalam konteks Kitab Keluaran, mereka dianggap netral. Yitro adalah imam Midian. Itu aja. Tidak ada kalimat yang negatif atau positif. Kita membaca bahwa Musa menyuruh istrinya Zipora dan anak-anak pulang ke Midian dan tinggal bersama-sama dengan Yitro. Kita kurang pasti kapan mereka disuruh. Sebelum tula-tula yang jatuh ke Mesir atau setelah itu. Tidak tahu. Musa kasih nama kepada anak-anaknya. Anak yang sulung itu dikasih nama Gersom. Anak bungsu dikasih nama Eliezer. Dia kasih nama-nama itu untuk mengingat keselamatan dia dari Mesir pada waktu dia berusia 40 tahun. Setelah dia membunuh orang Mesir itu dan harus berlari dari Mesir, Tuhan menyelamatkan dia di dalam negeri yang asing bagi dia, tetapi juga menyelamatkan dia dari tangan Firaun. Hal ini seperti bayangan untuk apa yang akan dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel 40 tahun setelah itu. Yitro membawa istri Musa sama anaknya kembali kepada Musa untuk ketemu dengan dia di Gunung Allah. Gunung ini adalah gunung yang sama yang mana Musa ketemu dengan Tuhan
dalam kitab Keluaran pasal 3. Di pasal 18 ini, mereka ketemu di situ. Dan Musa menjelaskan kepada Yitro bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan tentang semua kesusahan yang mereka alami di jalan. Tidak ada air, tidak ada roti, dan seterusnya. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita sudah melihat teks-teks itu sebelumnya. Bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sendiri itu cukup. Dan Dia akan menyediakan semua yang diperlukan oleh bangsanya atau umatnya. Kita lihat di dalam ayat 9 sampai 12 respons Yitro pada waktu dia dengar kabar ini. Tetapi sebelum kita melihat responsnya, kita boleh bertanya dalam hati sendiri. Apakah keselamatan yang kami miliki? Apakah keselamatan yang saya miliki jelas kepada orang di luar saya, di luar kita? Apakah itu jelas bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita? Inilah kabar baik. Apakah itu jelas kepada orang lain? Apakah itu jelas bahwa ada perbedaan dalam kehidupan kita dan pelayanan kita oleh karena kita sudah diselamatkan? Mudah-mudahan saudara-saudari, Bapak Ibu, ada perbedaan. Mudah-mudahan orang lain di luar, seperti Yitro dalam kasus Musa, mereka bisa melihat perbedaan. Mereka bisa melihat keselamatan yang kita miliki sekarang. Apakah kepemimpinan kita berbuah hal yang baik antara bangsa-bangsa lain? Kita kembali ke teks ini. Yitro sangat senang mendengar kabar baik ini dari Musa, yaitu keselamatan dari Allah. Dia berkata, "Terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun." Kemudian dia mengaku, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar, Yahweh di dalam bahasa aslinya, lebih besar dari segala Allah. Sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir." Reaksi ini melawan reaksi orang Amalek di pasal 17. Yitro, orang Midian, mendengar tentang kabar baik itu, mendengar tentang keselamatan, dan dia mengaku, Yahweh ini, Dia lebih besar dari semua Allah. Apakah pengakuan Yitro ini suatu pengakuan kepada Allah yang menyelamatkan dia? Kurang tahu, tetapi kalau begitu, maka berdasarkan keselamatan bangsa Israel dan bagaimana Allah menyelamatkan Musa dan menghakimi Fir'aun, Yitro menjadi sadar tentang karakter Allah yang benar dan identitas Allah yang benar, bahwa Dia lebih besar dari segala Allah, termasuk Allah Yitro. Kemudian Yitro mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan kepada Allah, bagi Allah. Harun dan semua tua-tua makan bersama-sama dengan Israel, yaitu menerima dia dalam komunitas mereka, anggota bangsa, sebagai anggota bangsa mereka, maksud saya. Kalau Bapak Ibu mau belajar nanti lebih dalam lagi, bisa lihat paralel yang ada antara Yitro dan Melkisedek dalam Kejadian pasal 14. Keduanya adalah iman dan makan bersama dengan hamba Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Allah. Ini sesuatu lain yang bisa belajar nanti. Kita semua harus ikut teladan Musa ini. Kepemimpinannya berbuah baik antara bangsa-bangsa lain. Ada imam Allah lain, mendengar karya Allah dan keselamatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dan dia mau menyembah Allah yang benar. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 16,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita harus bercahaya di dalam kegelapan ini, di dunia ini. Untuk apa? Supaya orang lain bisa memuliakan Allah Bapa kita. Orang dan bangsa lain bisa memuliakan Bapa kita. Suku-suku lain bisa memuliakan Bapa di surga. Bapa yang benar dan Tuhan Yesus yang benar. Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16a. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Mari kita bercahaya seperti bintang-bintang di alam semesta, supaya kegelapan bisa dikeluarkan oleh karena ada terang Yesus Kristus di dalam kita. Jika kita melayani dengan baik dan memimpin dengan baik, ada konsekuensi yang baik, yaitu bangsa-bangsa lain akan dengar tentang kabar baik ini dan ingin menyembah Tuhan Yesus bersama dengan kita. Luar biasa prinsip ini yang diteladani oleh Musa. Prinsip yang kedua adalah begini: kepemimpinan yang baik akan memahami keterbatasannya dan mencari bantuan dari pemimpin lain. Di dalam pasal 18, Yitro melihat Musa mengadili di antara bangsa Israel dari pagi sampai petang. Musa mengadili sendiri, duduk, dengar, capek. Aduh, banyak orang dengan masalah. Tidak ada yang lain yang membantu dan menolong. Dia perlu mengadili karena dia menyanyikan petunjuk Allah. Jadi mereka betul-betul mau tahu bagaimana Allah dalam kasus ini, bagaimana kehendak Allah dalam kasus itu. Dan mereka pergi ke Musa. Dia sendiri mencari kehendak Allah bagi setiap orang Israel. Nah, ada kira-kira 2 juta orang. Pasti banyak kasus, banyak masalah yang muncul. Yitro kira hal itu kurang ideal. Dia mengatakan di dalam ayat ke-17, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Yitro sadar bahwa Musa tidak bisa terus mengadili sendiri. Tidak ada waktu yang cukup, tidak ada tenaga yang cukup. Ayat yang ke-18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau dan bangsa yang berserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Saran Yitro begini, lanjut dalam pelayanan Musa mendengar firman Allah bagi orang Israel dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan, ayat yang ke-20. Tetapi Musa juga harus mencari orang yang cakap dan takut akan Allah dan dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengerjaan suap. Yaitu Musa harus mencari pemimpin-pemimpin yang diakui sebagai orang dengan kecakapan dan karunia-karunia. Jadi diakui oleh pemimpin lain, diakui oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, diakui sebagai orang dengan karakter yang baik, takut akan Allah, dapat dipercaya, tidak dimanipulasi oleh karena uang, suap. Jadi orang yang betul-betul baik karakternya. Ada beberapa tingkat kepemimpinan. Pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, 50 orang, 10 orang.
Musa harus mengadili kasus atau masalah yang besar, tetapi masalah yang kurang besar boleh diadili oleh pemimpin lain, tergantung keseriusannya. Kalau begitu, Allah akan memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa melakukannya sesuai nasihat dari Yitro, dan Yitro pulang kepada negerinya. Yang menarik di sini menurut saya, Musa naik gunung Allah itu tak lama setelah nasihat itu dari Yitro. Untuk apa? Dia naik gunung itu untuk menerima hukum Taurat yang ditulis oleh Tuhan. Musa sendiri tidak perlu mengadili dalam semua masalah karena hukum Allah ditulis dan bisa dipakai oleh pemimpin-pemimpin lain. Maksud saya, firman Tuhan menjadi standar kepemimpinan pemimpin yang baik. Kalau kita mau memimpin yang baik, pakai firman Tuhan. Ini menjadi standar Musa dan akan menjadi standar pemimpin-pemimpin lain dalam firman Tuhan. Musa diberikan hukum Taurat supaya orang Israel bisa mengenal Allah lebih baik, lebih intim. Bukan hanya untuk tahu informasi saja dari hukum-hukum, tetapi untuk berjalan bersama-sama dengan Allah dalam hubungan yang baik dengan Allah. Dalam kepemimpinan kita, apakah kita mencari pemimpin-pemimpin yang lain yang cakap dan setia dan dianggap siap untuk membantu dalam pelayanan? Atau apakah kita pegang aja otoritas itu sendiri? Sebenarnya, supaya jemaat bisa bertumbuh dan berdampak dan berbuah, lebih baik kita mencari pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa dipersiapkan, yang bisa dimuridkan untuk menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Level yang beda di dalam umat Allah, di dalam tubuh Yesus Kristus. Tetapi tidak ada yang lebih penting. Nah, bagaimana kita boleh menerapkan prinsip-prinsip ini? Prinsip yang pertama, kepemimpinan yang baik akan memuliakan nama Tuhan antara bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, kepemimpinan yang baik akan memahami keterbatasannya sendiri dan mencari bantuan dari pemimpin yang lain. Kita sadar bahwa pemimpin sebagai hamba Tuhan atau kepemimpinan sebagai hamba Tuhan dalam jemaat atau denominasi sangat berat, tetapi sangat penting. Ada dampak. Jika kepemimpinan itu baik, dampaknya baik. Jika tidak baik, dampaknya tidak baik. Tapi dampak yang baik akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain, akan menerangi antara bangsa-bangsa lain, bercahaya. Mereka akan melihat terang Yesus di dalam kehidupan kita dan kepemimpinan kita dan memuliakan nama Allah. Seperti Yitro, pada waktu dia dengar kabar baik dari Musa tentang keselamatan bagi bangsa Israel dari Mesir, orang lain, bangsa lain, suku lain akan melihat keselamatan di dalam kepemimpinan kita dan mau memuliakan Tuhan Yesus. Mungkin kita boleh bertanya, apa itu kepemimpinan yang baik? Nah, itu khotbah atau ceramah lain. Tetapi ada contoh di dalam 1 Petrus 5, ada contoh di dalam 1 Timotius pasal 2, dan kita selalu bisa belajar dari contoh Yesus sendiri, kepemimpinannya. Kalau kita memimpin seperti itu, pasti bangsa-bangsa lain akan melihat dan memuliakan Yesus Kristus. Dan pertanyaan yang terakhir, saudara-saudari, apakah kita sudah mulai atau sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang lain? 2 Timotius pasal 2 ayat 2 mengatakan,
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu seperti yang dicari Musa juga. Orang lain yang lebih muda, pemuda-pemudi, orang yang ada di dalam jemaat, orang yang ada potensi untuk dipakai Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang serius tentang mencari Tuhan dan kebenaran. Mari kita mencari generasi yang baru untuk menjadi pemimpin yang baik, supaya bangsa-bangsa lain, suku-suku lain bisa dijangkau untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan memanggil kami untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan tolong menguatkan kami karena kami kurang bisa, kurang mampu, tidak mampu sama sekali, kecuali Roh Kudus menolong, menguatkan, membantu, menyertai. Tolong kami Tuhan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin lain, generasi baru, supaya nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan antara bangsa-bangsa lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.